Mukbang adalah tren yang berasal dari Korea Selatan, di mana orang-orang merekam dan menyiarkan diri mereka saat makan. Mukbang juga bisa dibilang sebagai pertunjukan makan. Halo semuanya, gue Kuriting. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja dan selalu dilancarkan dalam segala urusan kalian. Seperti yang udah gue bilang di awal tadi, kita kali ini akan membahas soal mukbang, yaitu sebuah tren makan dari Korea Selatan. Dalam banyak hal, mukbang seperti video Autonomous Sensory Meridian Response atau kita singkat dengan ASMR adalah salah satu dari sekian banyaknya jenis mukbang. Ciri khas dari video ASMR ini adalah lebih menonjolkan suara seperti saat mengunyah untuk menaikkan nafsu makan para penonton. Arti mukbang berasal dari Korea Selatan, yaitu kombinasi dari kata-kata mukja yang berarti makan dan bongsang yang berarti siaran. Mukbang mulai populer di Korea Selatan pada tahun 2009 dan dengan cepat menjadi populer pada tahun 2015 ketika diperkenalkan ke barat melalui media streaming dan media berita seperti BBC. Secara tradisional, orang-orang Korea Selatan memiliki kebiasaan dan budaya untuk makan bersama keluarga, teman, ataupun kerabat. Mereka tidak biasa atau malah bisa dibilang jarang sekali makan sendirian. Bila mana mereka jauh dari rumah, mereka biasanya bergabung dengan kelompok lain hanya untuk sekedar ada teman makan. Atau mereka video call teman, kerabat, atau keluarga hanya untuk sekedar merasakan makan bersama. Seiring berjalannya waktu, anak muda di Korea Selatan yang kesepian meningkat. Akhirnya, mereka mulai melakukan live streaming di jejaring media sosial saat sedang makan, agar tidak merasa kesepian dan ada teman makan. Sambil makan dan siaran langsung, biasanya mereka berinteraksi bersama para penonton. Seperti mereka adalah teman lama. Anak-anak muda di Korea Selatan lebih mudah bergaul dengan cara seperti ini dibandingkan dengan bersosialisasi secara langsung. Pada tahun 2010, mukbang biasanya disiarkan secara langsung oleh platform Korea bernama Afrika TV. Seorang broadcaster joki atau orang yang menyiarkan acara mukbang tersebut dapat berinteraksi langsung dengan penontonnya. Penontonnya juga bisa menuliskan komentar apa saja, termasuk meminta para host untuk makan lebih banyak dan mencoba jenis makanan lainnya. Sementara video mukbang sangat viral di Korea Selatan, fenomena mukbang ini juga berimigrasi ke platform lain seperti YouTube, Twitch, TikTok, seperti saat ini. Pengertian mukbang di Amerika dan negara barat. Simon Stawski adalah orang yang dinilai memperkenalkan mukbang dari Korea Selatan ke negara barat. Simon Stawski pindah ke Korea Selatan pada tahun 2008. Mengenal mukbang pada tahun 2014, lalu membuat video YouTube mukbang. Pada tahun 2015, video mukbang pun mulai viral di seluruh dunia. Sayangnya, YouTuber dari Amerika mengartikan video mukbang ini dengan cara yang berbeda. Video mukbang yang kita tonton saat ini memiliki kriteria yaitu 1. Cara makan yang luar biasa. Mulai dari menunjukkan cara makan rakus, seksi, makan berantakan, mengecap, menyuap makanan dalam satu gigitan yang sangat besar, makan dengan drama, dan banyak lainnya. Yang kedua, ada pula yang tidak berinteraksi dengan penonton namun lebih menonjolkan ASMR mukbang. Hal ini membuat beberapa kalangan menganggap mukbang mempromosikan gangguan makan yang disebut dengan binge eating, atau makan banyak sekaligus dalam satu waktu, dan juga mempromosikan obesitas. YouTubers mukbang seperti Nico The Avocado, Teresa Paitas, Soyoung, dan beberapa lainnya banyak menerima kritik karena dinilai melakukan cara mukbang yang terlalu ekstrim dan berbahaya. Sementara itu, banyak juga YouTuber mukbang Korea yang mengikuti tren saat ini. Fakta-fakta tentang mukbang. Mukbangers sekarang identik dengan makan dalam porsi yang besar dan ASMR. Inilah beberapa fakta mukbang yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, ASMR mukbang. Mukbangers yang menggunakan mikrofon khusus untuk merekam suara mereka saat mengunyah makanan yang menimbulkan suara-suara halus dan renyah, misalnya saat makan permen, keripik, atau jenis makanan lainnya. Yang kedua, mukbang pedas. Mukbangers ini sangat identik dengan menyiarkan diri mereka makan berbagai jenis makanan pedas. Ada juga mukbang challenge yang biasanya tantangan makanan pedas. Yang ketiga, mukbang samyang.
Samyang adalah mie instan pedas khas Korea Selatan yang sepertinya menjadi menu favorit bagi para mukbangers. Yang keempat, mukbang seafood. Mereka juga suka makan dalam porsi besar berbagai jenis seafood dengan cara khas mereka masing-masing. Yang kelima, mukbang ekstrim. Ini adalah siaran mukbang kontroversial seperti makan seafood hidup, cabai mentah, atau bahkan beberapa di antara mereka ada yang memakan jenis serangga yang bisa dibilang cukup menjijikkan. Dan para mukbangers ini sukses di YouTube dan mendapatkan banyak uang. Pada dasarnya, orang Korea Selatan menghasilkan banyak uang dengan membuat streaming video mukbang. Jadi, banyak orang yang mencoba formula serupa dengan tujuan yang sama sehingga hal ini menjadi fenomenal. Dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa konten mukbang memiliki banyak penonton yang tersebar di seluruh dunia pada saat ini. Apakah video mukbang kontroversial? Ada berbagai jenis penyiar yang membuat video mukbang. Dalam kebanyakan kasus, mereka hanya berkontroversial karena beberapa orang menganggapnya aneh dan bahkan menjengkelkan. Di luar itu, istilah food porn digunakan kadang-kadang, tetapi banyak yang berpendapat bahwa tidak ada yang secara langsung bersifat tentang seksual dari video mukbang. Nah, buat yang belum tahu apa itu food porn adalah foto makanan atau video yang sangat menggiurkan sehingga kita ingin mencicipinya, dan biasanya foto makanan atau video makanan tersebut yang sausnya melimpah dan lumer-lumer tuh. Video orang makan mempengaruhi kamu secara faktor sensorik, psikologis, sosial, emosional, lingkungan, dan neurologis. Kata Rachel Herz, seorang penulis Why You Eat, What You Eat. Ketika kamu melihat banyak makanan yang menggoda dan menggiurkan, serta mendengar suara menyeruput, mengunyah, atau renyahnya makanan yang membuat kamu ngiler, kombinasi faktor tersebut membuat penonton suka menonton video makan mukbang. Bahaya mukbang bagi kesehatan. Bisa makan enak dalam porsi besar untuk sebuah video, plus mendapatkan banyak uang. Itu pasti sangat menyenangkan. Tapi, sebaiknya kita bicarakan juga soal dampak buruk dari mukbang. Salah satunya adalah bagi kesehatan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang dampak buruk mukbang untuk kesehatan. Yang pertama, makanan tidak sehat. Kebanyakan mukbangers memberikan pertunjukan makan makanan yang tidak sehat. Mulai dari satu panci mie instan, junk food, makanan berlemak, dan pastinya makanan tinggi kalori dalam porsi yang sangat besar. Yang kedua, binge eating disorder. Binge eating disorder adalah gangguan makan di mana seseorang tidak bisa menahan diri untuk makan porsi besar dalam satu waktu dan tidak bisa berhenti. Ini memicu masalah diabetes, hipertensi, gangguan pencernaan, hingga masalah psikologi. Yang ketiga, kenaikan berat badan. Nico Do Avocado mengaku dirinya naik berat badan hingga 300 pounds atau sekitar 136 kilo semenjak dia menjadi YouTuber mukbang. Padahal dia dulunya adalah seorang vegetarian. Ini membuat netizen khawatir dan menyebut bahwa dia eating himself to death atau memakan dirinya sampai mati. Oke, itulah pembahasan tentang kepanjangan mukbang, arti, sejarah, fakta, dan dampaknya untuk kesehatan. Apa kalian suka makan dan nonton-nonton video mukbang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar soal video mukbang. Oke, sekian pembahasan mengenai mukbang kali ini. Jikalau ada salah kata atau salah penyampaian informasi, kalian bisa nambahkan di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka sama video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten dari channel ini. Gue Kuriting undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa.